Halo adik-adik di Ro Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas cara kerja dari project yang udah kamu bikin semua yang namanya crossbow. Ya, si crossbow yang kayak panah ya, tapi dia bukan sepenuhnya panah nih si crossbow ini. Yang kalau misalnya kita mau mainin, kita tarik dulu karetnya ke belakang. Lalu kita masukin ini pelurunya, dimasukin. Lalu kita masukin dia ke karetnya ke dalam bagian belakangnya si crossbow. Lalu untuk kita tarik ke belakang dan lalu kita lempar. Nah, si crossbow ini kalian mungkin bisa melihat dia kayak seperti panah ya, seperti panah yang biasa kita tarik lalu dilepas. Nah, crossbow ini perbedaannya adalah dia adalah gabungan dari mulai panah yang model seperti itu juga dengan senapan atau senjata. Makanya kenapa dia punya pegangan di bawahnya, bukan ditarik begitu, punya pegangan dan dia dibantu oleh, kalau kamu lihat di sini dia punya dua buah, kalau di sini kita pakai kancing. Nah, tapi di sini nih dia berfungsi sebagai pasak, sebagai tumpuan dari si karet ini gitu. Jadi kalau misalnya kita gambar crossbow itu, jadi ini crossbow. Nah, di sini di ujung sebelah sini. Nah, di sini ada pasak, kita namakan pasak. Pasak untuk yang dapat menahan karet ketika karet itu ditarik. Ketika karet itu ditarik seperti ini. Nah, lalu karet akan tertahan di bagian sebelah sini. Nah, lalu kita juga punya di sini tempat lubang untuk kita menaruh si peluru atau si selongsongnya di sini. Kita taruh, kita ambil di sini. Nah, di sini. Di sini ada selongsong untuk ada tabung untuk yang menjaga arahnya si nanti pelurunya larinya ke mana. Nah, si crossbow ini berbedanya dengan sama panahan yang tradisional adalah berada di letak ini mekanisme cara kerjanya. Jadi kalau anak panah harus ditarik sampai bengkok gitu. Nah, kalau misalnya di crossbow adalah dia menggunakan pasak yang ada di sebelah sini. Yang ini kita namakan sebagai pasak. Nah, sini juga adalah sebagai pasaknya. Lalu dia punya yang di sini nih, dia punya handling untuk kita pegang. Nah, crossbow, cara bentuk yang seperti ini membuat crossbow itu mampu melontarkan peluru atau panah yang lebih berat atau lebih panjang daripada si panah biasa. Jadi karena bentuk yang seperti ini dan biasanya karena kita tahan di sini, jadi tangan kita lebih kuat. Kalau yang model gedenya bisa dilihat di sini di belakang kabel tuh dia bisa ditahan di sininya. Jadi kayak kita megang senjata gitu. Jadi pelurunya bisa jadi lebih panjang dan lebih kuat. Dan dia punya tenaga yang konstan. Karena dia ditarik sampai sini, maka dia akan punya tenaga yang kuat. Tenaganya sama antara satu peluru. Ketika kamu misalnya ngelempar 10 kali panah gitu, nah itu 10-10-nya itu tenaganya konstan. Nah, lalu apa sih yang membuat ini semua? Lalu kenapa sih kita harus bikin teknologi yang seperti ini di crossbow? Kenapa? Zaman dulu kenapa ada gini? Karena untuk memanfaatkan cara kerja dari sama seperti panah juga ya, memanfaatkan cara kerja dari karet. Cara kerja yang namanya adalah energi elastis. Kita memanfaatkan energi elastis dari si karet. Energi elastis adalah energi yang didapatkan dari benda-benda yang bersifat elastis. Seperti karet ini yang mempunyai elastisitas. Jadi mempunyai kemampuan untuk yang kalau kita tarik, kemampuan berubah bentuk gitu. Seperti karet. Ini kemampuan untuk dia berubah bentuk dari yang bentuknya normal seperti ini, lalu dia bisa ditarik ke bentuk yang lain
tapi dia pasti maunya balik lagi ke bentuk awalnya lagi. Nah, itu kita namakan sebagai benda yang bersifat elastis atau kemampuan untuk elastisitas. Jadi kita memanfaatkan kemampuan elastis dari karet yang ada di sini untuk melontarkan, lalu kemampuan elastisnya, lalu kita tarik dia di satu titik sehingga dia berubah bentuknya dari bentuk yang tadi, dan seperti yang tadi kita bilang, hukum elastisitas atau gaya elastisitas itu pasti benda yang sifatnya elastis itu pasti mau balik lagi ke bentuk awalnya. Jadi dia pasti mau balik lagi ke bentuk yang kayak gini lagi, bentuk awalnya nih, bentuk yang dia ketahan di sini. Jadi waktu kita tarik pasti dia maunya balik lagi ke sini. Nah, itulah yang membuat adanya energi dari sebuah gaya yang diberikan. Jadi tadi kita memberikan jadi benda elastisitas dari sebuah benda itu, lalu kalau kita berikan gaya, atau force, kita berikan gaya dari tenaga tangan kita nih, kita tarik. Nah, setelah kita tarik lalu dia lepas, itu akan menjadi terbangnya si peluru ini, itu namanya karena adanya energi elastis. Jadi gaya dulu, diberikan gaya, lalu terjadi energi. Dan fungsi dari si tabung yang ada di sini adalah menjaga supaya memang si pelurunya itu nggak lari ke kanan atau nggak lari ke kiri. Dan di peluru yang kamu dapatkan, kamu bisa lihat di sini ada penahan untuk si karetnya, tempat untuk karetnya. Jadi di sini kamu bisa lihat di bagian ininya, lalu ada yang bentuknya buat masuk karet di sebelah sini, paling bawahnya. Jadi kamu bisa lihat di sebelah sini. Karena kalau kamu putar itu bisa, tapi jadinya lebih licin. Jadi kalau kamu putar seperti ini, kamu putar, kamu masukin dengan arah yang berbeda, waktu kamu mau masukin karetnya, itu akan lebih susah karena akan lebih licin. Memegangnya lebih susah. Tuh, megangnya lebih susah. Tapi kalau misalnya ini kamu balik, dan kamu bisa masukin dari awal, ini juga bisa dimasukin. Masukin dari awal, terus kamu tarik, lalu kamu pegang. Tarik, lalu kita bisa pegang. Nah, ini juga bisa. Nah, itu aja pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari si crossbow. Jadi nanti kamu bisa belajar dari mekanikanya crossbow untuk membuat robot kamu nanti ke depannya. Jadi kamu bisa belajar bahwa, oh, gaya elastisitas itu bisa dimanfaatkan menjadi energi dengan cara seperti ini, seperti itu gitu. Nah, dengan cara seperti ini, atau misalnya, oh, pasak itu bagusnya ditaruhnya di sebelah sini sehingga bisa memberikan elastisitas yang lebih baik gitu. Nah, itu bisa kamu pelajari untuk nanti kamu bikin project-project ke depannya. Nah, ini yang punya kabel belum dihias, kalian boleh hias, ininya boleh diwarnain supaya lebih menarik lagi dalam memainkan si crossbow-nya. Oke, terima kasih. Kalau seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silakan langsung menghubungi tim Diro Academy, atau kalian bisa list dulu pertanyaannya untuk nanti kalian kalian discuss bareng-bareng. Kita discuss bareng-bareng di kelas Diro Academy yang akan kalian ikutin. Bye, kita main lagi ya.